yang menurut saya adalah kasih kesempatan dulu untuk dia bekerja, tapi tetap harus kita kritisi gitu. Yang menarik kan gini, orang lihat dengan sisi kontroversinya gitu, judul Skandal-skandalnya perlu dipertimbangkan nggak tuh, Bang? Ya Relevan sekarang kan nggak? gini, ini kan kita berpandangan kalau di Indonesia main judi haram, ya kan. Bahkan kita punya undang-undang melarang semua judi di Indonesia. Lagi rame nih kasus judi online kan, ya kan. Tapi di sana kan menjadi hal yang biasa. Karena jangan sampai nanti Patrick Kluivert memimpin, ada klaster baru. Ya. Pemain Indonesianya tidak diperhatikan, mereka dengan grupnya masing-masing juga itu ini kan. dia nih Bang, soal klaster-klaster ini ya. Tadi Abang bilang kalau Kluivert ini datang jangan sampai ada klaster-klaster lagi yang merasa pemain Indonesia lokal tidak diperhatikan. Saya jadi ingat, ini ramai juga diperbincangan ketika kata-kata dari Coach Sintayong kepada Coach Nova. Pesannya adalah jaga pemain lokal kita. Itu kata Coach Sintayong kepada Coach Nova. Itu banyak netizen yang mengartikan bahwa apakah Coach Sintayong memang khawatir dengan masa depan pemain lokal kita ketika nanti pemainnya sudah banyak dari diaspora, kemudian juga pelatihnya dari Belanda. Apakah justru pemain lokal kita nanti akan terpinggirkan? Ya, kita kan tidak tahu apa maksud dari yang disampaikan Coach Sintayong itu. Kita hanya berpersepsi, wah jangan-jangan lagi memecah belah nih. Gitu kan persepsi kan. Tapi kan kita tidak boleh berpikir semacam itu masa lalu lah gitu kan. Tapi kita, menurut saya adalah tim nasional kita sekarang harus semua dimulai dari dari buku yang baru, lembaran baru bersama Kluivert. Artinya Kluivert ini akan jadi tantangan ketika dia pertama kali menginjakan kakinya di Indonesia. Maka yang pertama harus dilakukan, dia harus mengenal karakter pemainnya satu persatu, termasuk budaya yang ada di tim nasional ini. Ya kan? Sehingga kemudian problem-problem yang terjadi di era Coach Sintayong itu tidak terjadi lagi. Artinya ini juga pesan saya juga buat ya teman-teman juga yang jurnalis sebagai agent of control. Kita harus kritis terhadap ini semua. Jangan sampai kemudian kita mengulang kesalahan yang sama gitu. Karena hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama kan gitu kan. Nah, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai kemudian ada klaster-klaster itu. Karena itu sekarang artinya ruang untuk semua terbuka nih. Karena pelatih baru kan ruang untuk semua terbuka. Buat mereka yang kemarin pernah tersingkirkan, buat mereka yang punya potensi masuk tim nasional, bahkan buat mereka yang selama ini ada di zona nyaman tim nasional, itu juga ada tantangan. Bisa jadi kan tidak masuk line up lagi gitu. Berbeda-beda karena ganti pelatih pasti ganti ganti paradigma berpikirnya dan ganti programnya, ganti visinya. Tapi kalau saya lihat Kluivert kan sudah menjanjikan itu. Saya ke Indonesia karena saya menerima tantangan karena kultur sepak bola Indonesia luar biasa dan ada mimpi untuk lolos ke Piala Dunia dan saya akan mewujudkannya. Artinya itu janji yang harus kita pegang dari dia. Artinya ketika kemungkinan misalnya dia gagal, maka wajar kalau kita kritisi, gitu kan. Jangan lagi bicara proses lagi gitu. Karena saya tuh agak kaget ketika bicara tim nasional senior kita bicara proses mah tim nasional usia muda. Gitu. Tim nasional udah harus bicara target-target ke depan dan itu yang harus dibuat juga oleh PSSI ya. Menurut saya ketika nanti tanda tangan Kluivert ada target-target yang masuk di kontrak gitu. Sehingga kemudian tolok ukurnya jelas. Kapan dia kemudian harus diganti KIP-nya ya jelas kapan dia harus diganti ketika dia gagal sehingga kita tidak kasih pesangon misalnya karena memang udah bagian dari kontrak. Ketika dia gagal dia dipecat tanpa ada pesangon walaupun kontraknya 4 tahun 5 tahun gitu. Sekarang kan belum apa-apa udah dibilang tuh Bang Akmal. Netizen pada bilang nanti kalau misalnya di kualifikasi Piala Dunia gagal langsung pecat aja. Ya itu kan hak semua orang untuk menyampaikan itu. Bahkan itu bagian dari dari kita memberikan tantangan kepada Patrick Kluivert sebagai pelatih pengganti Sintayong. Yang pasti siapapun yang menggantikan Sintayong saat ini, mau Pep Guardiola, mau misalnya siapa Erik ten Hag lah istilahnya gitu kan, atau pasti akan berada di bayang-bayang Sintayong. Karena Sintayong begitu berkesan 5 tahun gitu. Artinya gini, ketika pelatih ini sukses, ini berkat Coach Sintayong. Ketika gagal, ini kan sama dengan Manchester United. Manchester United semua pelatihnya sekarang kan di bawah bayang-bayang Alex Ferguson, gitu kan. Atau Arsenal, pelatihnya semua di bawah bayang-bayang Arsene Wenger karena tancapan kukunya sangat luar biasa dengan fase yang cukup lama bersama Arsenal dan Manchester United. Jadi semua ada di bawah. Mourinho aja tidak mampu untuk menggantikan bayang-bayang dari Alex Ferguson gitu kan. Dan ini mungkin akan terjadi di tim nasional kita. Jadi
Hal pertama yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya adalah keluar dari bayang-bayang Sintayong. Bisa gak tuh Bang, ketika belum datang saja Ah, sudah banyak dikuliti ya. masa lalunya, segala macam skandal judolnya, Ya. pelecehan, Ya. utang dan lain sebagainya. Belum lagi katanya dia dipecat, sudah lama tidak menganggur, Ya. prestasi CV-nya sebagai pelatih itu biasa saja. Dengan semua beban seperti itu, Ya. bisa fokus gak tuh Kluivert? Ya sebagai profesional harus, karena dia sudah menerima tantangan dan kita meragukan itu wajar. Kita kan melihat CV gitu kan. Dan tidak semua orang yang CV-nya bagus kemudian juga akan menghasilkan produk yang bagus. Contoh lagi nih gitu. Erik ten Hag betapa luar biasanya bersama Ajax Amsterdam. Ya. Masuk Manchester United bapuk tuh gitu kan. Atau yang terbaru Amorim, betapa luar biasanya pegang Benfica. Tapi masuk Manchester United juga bapuk gitu kan. Artinya tidak semua kurikulum vitae yang bagus itu memegang satu tim berikutnya akan jadi bagus. Contoh, Frank Rijkaard bersama Barcelona luar biasa. Gitu kan. Tapi ketika memegang tim nasional Arab Saudi tidak bisa apa-apa juga, tidak memberikan prestasi apa-apa juga. Roberto Mancini, juara Piala Eropa, pegang Arab Saudi juga keberuntungan tidak sama ketika dia pegang tim sebelumnya gitu. Jadi keraguan dari Patrick Kluivert bahwa dia adalah tidak punya kurikulum vitae sebagai pelatih dengan gambaran kesuksesan angkat trofi, itu belum tentu juga gagal di Indonesia, ya kan? Kan semua tergantung garis peruntungan yang saya bilang tadi, hoki itu gitu kan. Mungkin saja, Iya. mungkin ya, hokinya Kluivert itu ada di Indonesia mungkin, gitu kan. Seperti halnya Semoga. ternyata Erik ten Hag hokinya itu ada di Ajax Amsterdam bukan di Manchester United. Nah ini yang menurut saya adalah kasih kesempatan dulu untuk dia bekerja, tapi tetap harus kita kritisi gitu. Yang menarik kan gini, orang lihat dengan sisi kontroversinya gitu, judul lah dan Skandal-skandalnya perlu dipertimbangkan gak tuh Bang? Ya Relevan sekarang kan nggak? gini, ini kan kita berpandangan ini, kalau di Indonesia main judi haram, ya kan. Bahkan kita punya undang-undang melarang semua judi di Indonesia. Lagi rame nih kasus judi online kan, ya kan. Tapi di sana kan menjadi hal yang biasa, ya kan, orang sana. Jadi jangan kemudian bandingkan budaya di sana dengan budaya di kita. Gitu. Yang pasti ketika dia masuk sini dia tidak boleh melakukan itu kan gitu kan, ya kan. Di mana bumi dipijak di situ di mana bumi dipijak di situ langit Harus dinding. ikut aturan Ya, kita. harus aturan kita. Misalnya di Belanda, mohon maaf nih, ya, ngeganja dan sebagainya kan bebas. Di kita kan nggak boleh, ya kan. Artinya itu kan yang kemudian diungkapan-ungkapan itu ada sisi di mana di negara mereka itu jadi hal yang biasa. Di kita tidak boleh. Tapi ketika masuk ke sini dia harus ikut aturan-aturan kita gitu. Bukan kemudian artinya wah duta judol. Gitu kan. Itu kan yang terjadi di kita gitu. Dan menurut saya yang paling penting, Apakah ini kemauan mafia judi akhirnya bola, terjemahkan makanya seperti itu milih kan. pelatihnya seperti itu? Kan Betul. ada juga kayak Jadi gitu sebenarnya sebenarnya. gini, kita ini bukan hal pertama dilatih orang-orang Belanda gitu kan. Ketika kita pertama lolos dulu Piala Dunia 1938, pelatih kita Johan Masterberg itu orang Belanda. Kemudian setelah itu ada legendaris yang disebut Albert Einstein-nya sepak bola, Will Kluivert itu dari Belanda. Setelah itu ada Van Balkom juga dari Belanda. Setelah itu Henk Willem dari Belanda. Terakhir Wim Rijsbergen itu juga dari Belanda. Jadi masing-masing pelatih punya masa depan, masing-masing pelatih punya tantangan, masing-masing pelatih punya kesempatan sukses dan gagal gitu.